Saya Muhammad Wildan. Saya dari kelompok 5. Kali ini akan sedikit menjelaskan terkait tentang tugas PSDP yang membahas tentang potensi yang ada di wilayah pesisir. Kali ini kita sedang berada di wilayah pesisir di wilayah Kota Cirebon, tepatnya di Kelurahan Lemah Wungkuk, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, Indonesia merupakan negara maritim yang kaya akan dengan sumber daya alam lautnya, di mana banyak sekali sumber daya alam khususnya di bidang perikanan yang dapat dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia sendiri, khususnya untuk dapat meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat di sekitar wilayah pesisir. Seperti yang kita ketahui, untuk memanfaatkan sumber daya alam khususnya di bidang perikanan dan kelautan yang ada di wilayah Indonesia ini, kita memerlukan sarana dan prasarana untuk menunjang hal tersebut supaya pemanfaatannya dapat lebih maksimal untuk dimanfaatkan. Nah, salah satunya yaitu kita membutuhkan dermaga dan juga membutuhkan perahu untuk memanfaatkan sumber daya perikanan dan kelautan yang ada di wilayah Indonesia. Akan tetapi seperti yang kita lihat kali ini di wilayah pesisir di Kota Cirebon, di mana sarana dan prasarana untuk memanfaatkan sumber daya alam perikanan dan kelautan yang ada di wilayah Kota Cirebon ini masih kurang memadai, di mana di sini dermaga yang disediakan hanya berukuran kecil dan juga sudah mengalami beberapa kerusakan. Selain itu, perahu-perahunya juga tidak cukup kredibel untuk digunakan dan memanfaatkan sumber daya perikanan dan kelautan yang ada di laut Indonesia. Nah, seperti bisa dilihat, perahu-perahu ini tidak mungkin untuk digunakan untuk berlayar secara jauh untuk memanfaatkan sumber daya alam Indonesia secara lebih baik. Akan tetapi perahu-perahu ini hanya dapat digunakan untuk wilayah-wilayah yang dekat-dekat dengan wilayah pesisir di sekitar sini. Tidak bisa untuk dimanfaatkan untuk memanfaatkan sumber daya alam kelautan dan perikanan yang agak sedikit lebih jauh dari wilayah sini. Apabila perawatan dari pemerintah terhadap sarana dan prasarana di wilayah sini dapat berjalan dengan baik, nantinya dapat juga memperbaiki ekosistem yang ada di sekitar sini. Nantinya dari perbaikan ekosistem yang ada di sekitar sini tersebut akan mengakibatkan lingkungan untuk kehidupan ikan di wilayah laut ini akan menjadi semakin baik, sehingga ikan-ikan yang dapat dimanfaatkan untuk menambah perekonomian masyarakat di wilayah pesisir ini akan menjadi ikan-ikan yang berkualitas, sehingga harganya akan meningkat di pasaran. Selain itu, pemerintah juga dirasa perlu memberikan yang dapat mengatasi masalah-masalah yang ada di pesisir ini haruslah dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut karena kita misalkan dengan pembangunan dermaga ini untuk memperbaiki sarana dan prasarananya. Kalau misalkan tidak ada bantuan dari pemerintah, maka warga di sini akan merasa sulit untuk menambah perbaikan biaya untuk memperbaiki dermaga di sekitar sini. Hal tersebut juga diakibatkan karena dengan kondisi yang ada sekarang ini, perekonomian masyarakat di wilayah pesisir masih kurang baik tingkat perekonomiannya, sehingga tidak memungkinkan untuk sama-sama bergotong royong saling bahu membahu untuk memperbaiki sarana dan prasarana di wilayah sini. Sehingga di sini pemerintah perlu turun langsung dan melakukan aksi nyata untuk memberikan bantuan terhadap wilayah di sekitar sini. Nantinya ini juga akan membantu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, sehingga nantinya pemeliharaan untuk sarana dan prasarana yang ada di wilayah sini bisa berjalan dengan baik dengan bantuan pemerintah dengan pemerintah pusat. Nah, selain itu, misalkan solusinya pemerintah dapat memberikan bantuan mesin-mesin
Sedatur Roisa dari kelompok 5 akan sedikit menjelaskan tentang permasalahan yang ada di pantai di sini. Yaitu permasalahannya yang terutama adalah sampah. Nah, sampah di sini terlihat sangat banyak dan akan menimbulkan permasalahan yang ada di daerah sekitar sini, terutama di perairan. Nah, apabila sampah ini akan terbawa ombak, maka akan mengganggu ekosistem yang ada di perairan. Nah, jika sampah-sampah ini dibersihkan, maka akan menimbulkan potensi yang bisa kita ambil dari pantai ini. Contohnya yaitu dari perairan. Nah, jika sampah ini dibersihkan dengan baik dan benar, maka perairan juga akan lebih bersih dan juga menimbulkan maksudnya ikan-ikan yang ada di perairan tersebut akan kualitasnya itu lebih baik dan juga bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar seperti untuk dikonsumsi. Nah, selanjutnya potensi-potensi tersebut apabila sampah-sampah ini dibersihkan, nanti akan menimbulkan kesan yang cukup indah ya. Nanti bisa dijadikan sebagai tempat wisata. Selanjutnya bisa ditanami mangrove ketika sampah-sampah ini dibersihkan. Nah, nanti mangrove ini akan cukup berguna bagi pariwisata juga. Bisa juga dimanfaatkan untuk ekonomi warga seperti kayunya diambil ataupun yang lainnya yang dapat bisa dimanfaatkan. Lalu ada solusi yang akan kita bahas. Sampah yang ada di laut memiliki beberapa kategori, yaitu sampah plastik, logam, kaca, dan kertas. Dan yang paling dominan adalah sampah plastik. Dampak yang ditimbulkan oleh sampah plastik berbentuk makro diantaranya yaitu terancamnya kehidupan dan kesehatan biota laut. Oleh karena itu, ketidaknyamanan tersebut timbul sebab habitatnya sekarang mulai dipenuhi sampah plastik berbentuk makro yang lama terurai di alam. Hal tersebut berdampak pada ekonomi warga sekitar. Dampak yang dimaksud adalah pengangguran, karena ikan yang didapat hanya sedikit dengan kualitas yang kurang baik, dan itu bisa memicu kenaikan angka kemiskinan pada masyarakat sekitar pesisir pantai. Masalahnya yang kita temukan di sini itu didominasi oleh sampah. Nah, sampah-sampah ini hanya bisa dibersihkan. Warga di sini sudah cukup lama membuangnya, jadi susah untuk dibersihkan. Nah, padahal kita bisa lihat di belakang sini, pemerintah kota dari Dinas Lingkungan Hidup ini sudah menghimbau warga agar tidak membuang sampah di sekitar sini. Nah, namun warga sulit membiasakan untuk tidak membuang sampah di sini. Nah, tetapi warga di sini itu tidak dapat membersihkan hanya warga saja, tetapi membutuhkan bantuan-bantuan dari pemerintah kota dengan menggunakan alat-alat berat yang bisa membersihkan sampah di daerah sini. Nah, permasalahan ini juga dapat diakibatkan karena tidak adanya tempat pembuangan sampah yang memadai bagi warga yang ada di desa tersebut. Nah, solusinya pemerintah itu diharapkan memberikan tempat sampah yang layak untuk membuang sampah bagi warga yang ada di sekitar sini. Selain itu, ketika pemerintah sudah memberikan tempat sampah yang layak untuk membuang sampah, nanti pemerintah itu akan rutin mengolah sampah yang ada di sekitar sini dengan cara mengambilnya setiap 1 minggu sekali atau beberapa minggu sekali. Yang penting sampah-sampah ini tidak menumpuk lagi seperti yang sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwarina. Sekarang saya sedang berada di pesisir kota Cirebon. Tepat di belakang saya, terdapat PLTU Unit 2 Cirebon
yang merupakan perusahaan di bawah naungan PT Cirebon Energy Power. PLTU Unit 2 ini berkapasitas 1000 MW, berada di lahan 100 hektar, terletak 10 km dari timur kota Cirebon. Terdapat 2 desa yang berdekatan dengan PLTU Unit 2 Cirebon, yakni Desa Kanci Kulon, Kecamatan Astana Japura, dengan jumlah penduduk 6.394 jiwa, dan Desa Waruduwur, Kecamatan Mundu, yang jumlah penduduknya 4.051 jiwa. Sebanyak 3.000-an bekerja sebagai nelayan. Diketahui hingga Januari 2020, progres pembangunan PLTU Unit 2 Cirebon keseluruhannya sudah mencapai 31,82%. Pembangunan PLTU Unit 2 ini memicu dampak buruk bagi masyarakat yang berada di sekitar PLTU, khususnya masyarakat yang bekerja sebagai nelayan dan pembuat terasi udang rebon. Hasil wawancara dengan salah satu nelayan yang berada di sekitar sini mengatakan bahwa hasil tangkapan ikan kian hari kian berkurang. Selain itu, hasil tangkapan udang yang merupakan bahan pokok dalam pembuatan terasi rebon juga ikut berkurang. Mereka menduga pembangkit listrik tenaga uap inilah yang menjadi penyebab berkurangnya hasil tangkapan ikan dan udang. Selain itu, beberapa nelayan lainnya mengatakan hal yang sama. Sejak PLTU Cirebon beroperasi 2012, perekonomian nelayan Cirebon turun drastis. Dampak yang paling parah dari PLTU Unit 2 Cirebon ini dirasakan nelayan pinggiran. Mereka tak mempunyai perahu, hanya mengandalkan tangkapan ikan dan udang di pinggir pantai. Namun mereka tak ada pilihan lain. Satu-satunya keahlian mereka hanya melaut. Meski pendapatan berkurang, pekerjaan nelayan tetap dilakoni meski beberapa orang lain terpaksa menjadi TKI ke berbagai negara. Penyebab ikan dan udang tidak sampai ke pesisir pantai dikarenakan suhu panas yang berada di sekitar pesisir yang disebabkan oleh bongkar muat batu bara di PLTU Unit 2 Cirebon. Solusi yang dapat diberikan menurut saya pribadi, perlu adanya kontribusi dari berbagai lapisan masyarakat, khususnya pemerintah Kota Cirebon, dalam mengatasi permasalahan yang ada di pesisir pantai Cirebon, sehingga ikonik Kota Cirebon sebagai kota udang tidak pudar.